Aduh, nanti malam jam 8 aku harus ngumpulin tugas Bu Pocut lagi. Bisa nggak ya aku selesaiin hari ini? Kan sekarang masih jam 1 siang. Santai aja lagi. Bisa dikerjain nanti sore kok. Oke, nanti aku kerjain jam 4 sore. Sekarang aku mau ngedrakor dulu. Cuma 1 episode aja kok. Ya ampun, alur dramanya bagus banget. Nggak ketebak. Parah sih ini, parah. Wajib lanjut lagi. Capek juga ya ngedrakor. Oh my god, sekarang udah jam 6 sore. Aku belum ngerjain tugas. Teman-teman, pernah ngalamin situasi begini? Mengerjakan pekerjaan dekat deadline seolah dikejar deadline. Padahal menunda-nunda sebelumnya. Kalau sesekali nggak masalah sih. Tapi kalau udah jadi habit, inilah yang disebut dengan procrastination. Suka menunda pekerjaan, yang akhirnya berdampak pada hasil pekerjaan yang gak maksimal, karena diselesaikan dengan terburu-buru. Banyak alasan yang membuat mereka sering menunda pekerjaan, menganggap bahwa suatu pekerjaan terlalu sulit, sehingga membuat mereka tidak lagi semangat dalam bekerja. Akibatnya, mereka suka menunda tugas yang seharusnya tidak memakan waktu yang lama. Beberapa hal lain membuat orang suka menunda pekerjaan di antaranya. 1. Ingin hasil yang perfect. Kadang tuh ada orang yang menunda pekerjaan cemas bahwa mereka nggak bisa nyelesain dengan sempurna. Misalnya, kamu seorang perfeksionis yang sampai memperhatikan hal-hal kecil sampai detail dan akhirnya memakan waktu yang lama. Sedangkan hal utama yang kamu perlu selesain itu belum kunjung selesai. Dan yang kedua, too much planning. Terlalu banyak rencana. Mungkin kamu udah punya banyak ide kreatif untuk nyelesain tugas kamu atau pekerjaan kamu. Namun hati-hati, terlalu banyak plan apa yang ingin kamu kerjakan, alih-alih segera memulainya malah kamu akan bikin pekerjaan kamu tambah amburadul, tambah gak selesai. Akibatnya kamu jadi frustasi karena planning yang udah kamu buat itu sulit untuk direalisasikan dan gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Yang ketiga, takut gagal. Jadi takut gagal ini banyak orang yang selalu berpikir seperti ini. Gimana ya kalau aku gak lulus? Gimana ya kalau hasilnya jelek? Gimana ya kalau aku gagal? Dengan alasan seperti itu, menghindari dari pekerjaan dirasa menjadi pilihan yang lebih tepat ketimbang harus berhadapan dengan tantangan dan kesulitan yang akan kita temui. Yang keempat, multitasking. Orang-orang yang multitasking cenderung menunda pekerjaan karena memang tugas yang harus dikerjakan itu terlalu banyak. Dia nggak tahu dan bingung pekerjaan yang mana duluan yang harus diprioritaskan. Yang kelima, suka tantangan. Ayo, siapa di sini yang seneng banget mulai pekerjaan tuh atau tugas atau apalah itu saat mendekati deadline? Jadi ngerjain tugas dengan prinsip sistem kebut semalam atau SKS. Tapi memang sih, kalau misalnya SKS ini memang kerap memicu adrenalin kita. Bahkan terkadang ada orang-orang yang melakukan hal ini berpendapat kalau dikejar deadline lebih kreatif dan bersemangat dan bergairah. Ya, ada yang sama dengan kasus ini? Jadi gimana sih cara ngatasin kebiasaan ini? Kebiasaan procrastination. Jadi dari beberapa yang udah aku kutip, dari beberapa jurnal, banyak yang bilang yang pertama yang harus kamu kerjakan adalah untuk mengatasi kebiasaan ini, 1, manajemen waktu yang baik. Ada beberapa tips yang bisa kamu coba untuk menghilangkan kebiasaan procrastination. Sebagai contohnya, ketika kamu mendapatkan sebuah pekerjaan atau tugas yang cukup banyak atau pekerjaan yang cukup besar, misalnya proyek besar, dan memakan waktu yang lama jika kamu selesaikan, bagi pekerjaan atau pecahkan pekerjaan tersebut menjadi beberapa bagian. Lakukan setiap pekerjaan secara bertahap, step by step,
Kalau perlu, kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Jadi, ketika sampai di bagian yang paling sulit, kamu masih punya cukup waktu untuk nyelesainnya. Yang kedua, buat daftar prioritas. Salah satu cara supaya kamu nggak suka menunda pekerjaan adalah membuat daftar prioritas. Mungkin kamu bisa memulainya dengan membuat apa saja tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau perlu, masukin tanggal setiap pekerjaannya. Kapan harus dikumpulkan atau kapan pengeditan terakhir. Yang ketiga, cari motivasi. Mungkin teman-teman bisa nyari alasan yang menimbulkan motivasi teman-teman untuk mendorong produktivitas kamu saat kamu lagi ngerjain sesuatu, lagi ngerjain tugas, atau lagi mengerjakan sebuah pekerjaan. Pastikan juga alasannya itu bersifat positif. Yang keempat, menghargai diri sendiri, menghargai usaha sendiri. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu menghargai usaha yang sudah kamu selesaikan, supaya nggak ada lagi nih hobi menunda pekerjaan setelah tugas selesai. Kemudian, kasihlah kesempatan buat diri kamu sendiri untuk menikmati hal-hal yang menyenangkan, sebagai bentuk dari self-reward karena kamu udah mencoba yang terbaik untuk hari ini. Yang kelima, bersifat realistis, tidak besar ekspektasi. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Nanti, jika tugas yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan ekspektasi, hal itu akan menghambat pekerjaan kamu. Bersifatlah realistis, fokuslah dengan tugas yang kamu kerjakan, berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Terima kasih sudah jadiin aku teman tidur kamu. Semangat buat jalanin hari esok. Jangan lupa doa tidur. Mimpi indah. Assalamualaikum.